Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Medisonler Tutorial. Di kesempatan kali ini kita akan coba untuk membongkar atau unboxing kiriman dari salah satu sahabat subscriber. Beliau asal Sukolilo, Surabaya, teman-teman. Dan beliau sudah konsultasi via WhatsApp untuk menanyakan kerusakan ini, yaitu handphone Poco X3 Pro. Dengan kondisi katanya habis kemasukan air dan LCD-nya gelap, teman-teman. Oke, sekarang kita coba untuk pengecekan karena handphone ini terakhir itu kena air dan tiba-tiba LCD-nya gelap dan handphonenya pun nggak bisa dipakai sama sekali, alias nggak ketahuan apakah handphone ini bisa dicas atau tidak karena habis kemasukan air. Oke, kita buka dulu untuk menggunakan blower atau alat separator sebagai penghangat untuk membuka di bagian backdoornya. Sedangkan untuk di bagian segel sengaja saya simpan dulu agar tidak merusak segelnya, karena handphone ini sebelumnya sudah dicerita sama beliau, alias diceritain sama beliau, handphone ini belum pernah dibongkar sekalipun. Oke, untuk handphone ini setelah kita bongkar terlihat jelas untuk di bagian soket konektor baterai, ada di bagian fleksibel maupun di bagian mesin itu terdapat hangus ataupun bekas sisa korosi air, teman-teman. Oke, setelah kita pembongkaran untuk di bagian backdoor, kita lanjut untuk pembongkaran secara total untuk mengetahui kondisi mesin handphone ini setelah kemasukan air, teman-teman. Jadi kalau saran saya, setiap handphone mungkin ada kerusakan yang bekas kemasukan air, itu alangkah baiknya dibongkar total untuk mengetahui bagian area mana saja yang kemasukan air atau terdapat hangus, konslet ataupun beberapa bagian komponen yang terlihat bagian ada seperti korosi, jamur ataupun ada sebagian yang terbakar. Jadi alangkah baiknya untuk menghindari risiko agar kondisi mesin ini tetap sehat atau tidak konslet terlalu parah, jadi harus dibersihkan secara total dari sisa-sisa air maupun komponen yang terdapat hangus ataupun bekas ada sisa korosinya. Jadi kita bersihkan secara total menggunakan thinner untuk menghilangkan sisa korosinya, teman-teman. Oke, setelah kita bersihkan untuk di bagian mesin, kita bersihkan juga di bagian fleksibelnya, yaitu semua fleksibel. Meskipun di bagian fleksibel itu kurang begitu parah, tapi alangkah baiknya apabila handphone kemasukan air itu dibersihkan secara total di semua komponen. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan ataupun masih ada sisa korosi yang ketinggalan di bagian semua komponen. Di situ juga saya mendapati ada bagian papan UI charger serta fleksibel boardnya, itu juga terdapat jamur atau sisa korosi, teman-teman. Jadi alangkah baiknya kita bongkar total dari semua komponen yang terdapat di handphone ini. Oke, untuk di bagian papan cas atau papan UI chargernya, kita bersihkan secara total untuk menghindari resiko agar tidak terjadi konslet atau banyak korosi yang masih ketinggalan di bagian PCB maupun di bagian mesin. Oke, setelah kita bersihkan semua, kita harus pengecekan lagi dari semua komponennya, apakah sudah benar-benar bersih atau belum. Di sini saya mendapati ada bagian kaki-kaki pada soket konektor buat fingerprint itu terdapat masih ada bekas sisa jamur. Jadi kita kerik dan kita bersihkan ulang, teman-teman. Oke, sedangkan untuk bagian fleksibel LCD ini alhamdulillahnya masih utuh, bagus dan tidak terdapat sisa korosinya. Sedangkan untuk di bagian mesin yang terutama di jalur FreeBud dan BUD ID ini masih ada sisa jamur ataupun ada beberapa yang agak hangus, teman-teman. Jadi kita kerik untuk menghilangkan sisa jamurnya atau bekas dari hangusnya. Kita kerik pelan-pelan, jangan terlalu dalam untuk kita kerik, karena kalau kita keriknya terlalu dalam nanti bisa menyebabkan jalur pada komponen itu biasanya terputus kalau kita kerik terlalu dalam.
Sedangkan untuk di bagian kaki-kaki pada soket baterai yang ada di mesin itu terdapat ada sisa jamur dan sedikit agak hangus. Jadi kita kerik dan kita bersihkan. Oke, kita lanjut untuk cek satu persatu di semua komponen dan kita zoom untuk letak posisi semua komponennya. Apakah ada bagian yang mencurigakan seperti masih ada sisa jamur atau korosinya. Jadi kita harus bersihkan secara total ya teman-teman, harus teliti dan harus hati-hati untuk segala proses perbaikannya. Khususnya untuk kita kerik ataupun menghilangkan sisa korosi itu harus secara bersih, jangan sampai ada sisa korosi yang masih tertinggal. Untuk di bagian ini yaitu papan UV chargernya. Untuk di bagian soket konektor fleksibel board itu saya mendapati ada beberapa pin kaki konektor yang agak sedikit masih hangus atau masih terdapat sisa korosi. Kita klik dengan pelan-pelan, jangan sampai bikin jalur kaki konektornya itu terputus atau bisa menyebabkan kerusakan lain teman-teman. Oke, jika sudah kita selesai semua untuk membersihkan semua komponen dari sisa korosi yang bekas kemasukan air, dan untuk di bagian fleksibelnya atau soket konektor fleksibel mainboard jika terdapat korosi harus dibersihkan juga. Jadi kita cek ulang secara keseluruhan sebelum kita pengetesan ulang atau pengecekan ulang menggunakan baterai atau hambatan dari power supply. Tujuannya untuk menghindari risiko konslet yang berkelanjutan. Jadi kita cek dulu menggunakan alat multitester. Oke, untuk alat multitester menandakan untuk kondisi mesin tidak short ataupun tidak konslet teman-teman. Selanjutnya kita cek juga di bagian hambatan pada baterai. Untuk hambatan pada baterai itu normal, yaitu 3,7 volt. Sedangkan untuk bagian jalur pada VBAT atau VBAT ID-nya itu juga normal. Kita lanjut untuk pengetesan menggunakan baterai. Jadi sebelum kita tancepin menggunakan baterai, kalau handphone kemasukan air harus dicek terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi mesin itu short atau tidak teman-teman. Kalau short itu jangan paksa untuk pemasangan baterai, jadi harus kita koreksi dulu di bagian area mana yang bikin konslet atau short. Kita cek menggunakan USB dokter, ada pergerakan tanda ampere dan voltnya juga naik dan ampernya juga naik, otomatis ini handphone harus bisa menyala. Tapi untuk gambar tampilan pada LCD itu masih gelap dan tidak tampil teman-teman. Saya coba untuk bersihkan dan saya coba untuk terawang atau kita bisa menggunakan senter. Perhatikan, sama sekali tidak ada gambarnya teman-teman. Jadi otomatis LCD-nya mungkin kemasukan air yang bisa menyebabkan kondisi LCD sama sekali tidak tampil. Oke, setelah kita tes menggunakan charger USB dokter menandakan pergerakan ampere itu normal, seharusnya handphone ini menyala dengan normal namun gambarnya tidak tampil. Kita tes menggunakan LCD yang lain dengan tipe seri yang sama yaitu Poco X3. Alhamdulillah gambarnya sudah tampil teman-teman, yaitu pinjam menggunakan LCD yang lain. Otomatis ada kerusakan lain selain mesin karena kondisi mesin sudah kita perbaiki dari semua sisa korosi ataupun ada bekas yang hangus sudah kita perbaiki, namun gambarnya masih tetap tidak tampil. Sekarang kita lanjut untuk pembongkaran di bagian baterai atau kita lepas baterainya dulu. Tujuannya untuk mempermudah yaitu melepas atau pembongkaran di bagian LCD-nya. Oke, saya coba untuk koreksi apakah masih ada sisa jamur yang bekas kemasukannya yang masih tertinggal di bagian LCD. Kita proses untuk pembongkaran LCD karena handphone ini habis kemasukan air. Kita cek dulu dari mana penyebabnya, karena kita tes menggunakan LCD yang lain gambarnya bisa keluar. Ternyata setelah saya bongkar LCD dari frame, terlihat jelas banyak jamur yang ketinggalan di bagian dalam LCD. Jadi handphone ini besar kemungkinan untuk handphone yang kemasukan air untuk handphone ini itu kebanyakan atau besar kemungkinan air yang masuk itu ada di bagian atas atau
di bagian sela-sela bagian LCD-nya. Karena saya cek ini di bagian fleksibel lampu itu masih utuh, tidak ada jamur. Namun yang makin parah atau sedikit yang cukup lumayan parah itu di bagian bawah. Yaitu di bagian bawah terdapat fleksibel kristal pada LCD. Kalau LCD itu kemasukan air, otomatis semua jalur yang ada di bagian kristal LCD maka akan hangus atau nggak bisa diperbaiki kembali teman-teman. Untuk di bagian ini adalah di bagian jalur VBAT, BAT ID, dan untuk di bagian ini saya masih terdapat kecurigaan yang beberapa kaki ini masih terdapat sisa hangus dari bekas korosi air teman-teman. Jadi untuk menghilangkan bekas sisa korosi agar tidak berkelanjutan atau untuk menghilangkan secara bersih, itu harus kita cek secara detail ya teman-teman, dari semua komponen pin kaki maupun di bagian titik-titik kaki pada jalurnya, agar nanti suatu saat nanti untuk pemakaian itu jauh lebih tahan lama dan awet dan tidak korosinya tidak merambat teman-teman, ataupun untuk menghindari risiko agar handphonenya tidak terjadi konslet. Jadi alangkah baiknya di setiap jalur kita kerik yang masih terdapat sisa hangus dari sisa korosi. Setelah saya kerik, saya coba untuk bersihkan ulang dan kita cek ulang jalurnya. Untuk jalurnya semua tes ini normal teman-teman, jadi sudah terhubung semua atau masih terhubung, tidak ada yang terputus, jadi otomatis jalurnya masih aman. Sedangkan yang kita kerik untuk menghindari risiko dan agar bisa tahan lama, untuk di bagian PCB yang sudah kita kerik dan kita bersihkan dari sisa korosi, kita bisa melindungi menggunakan lem hijau atau lem pelapis PCB, atau bisa disebut lem UV ya teman-teman. Dengan hati-hati jangan sampai masuk ke dalam lubang soket konektornya, hanya di bagian samping-sampingnya saja atau di bagian letak posisi komponen yang masih terdapat bekas dari sisa korosinya, atau untuk menutupi dari bekas sisa korosi. Oke, setelah itu kita cek ulang setelah kita memberikan lem hijau atau lem pelapis PCB nya. Jangan lupa untuk kita keringkan dulu menggunakan lampu UV. Berikutnya untuk di bagian LCD, karena LCD-nya itu sudah rusak dan tidak bisa menyala kembali karena kemasukan air, kita lanjut untuk siapkan LCD yang baru ini dengan merek TikTok. Kita coba untuk perbandingkan dulu, yaitu antara LCD yang original bawaan sama LCD yang saya pakai. Karena setiap LCD itu banyak tipe serinya ataupun banyak mereknya. Jadi apapun mereknya, kita harus mengecekkan dulu apakah kondisi LCD ini yang kita akan ganti atau kita akan pakai itu kualitasnya cukup bagus atau tidak teman-teman. Tujuannya untuk menghindari risiko agar tidak dua kali kerja dan tidak nombok, ataupun agar bikin kepuasan pelanggan itu tidak kecewa ya teman-teman. Sedangkan untuk bagian frame, apabila masih ada sisa jamur atau korosi, kita bersihkan dulu sebelum kita terlanjur untuk pemasangan LCD. Setelah kita selesai untuk bersihkan sisa korosinya, kita siapkan LCD yang baru dan kita bersihkan dulu untuk fleksibelnya. Oke, setelah kita posisikan fleksibelnya seperti ini, jangan lupa untuk melindungi di bagian fleksibel paling bawah. Seperti ini metode yang sering saya pakai, yaitu memberikan pengaman di bagian fleksibel sekaligus untuk mengurangi resiko gagal pemasangan ataupun mengurangi yang namanya nombok teman-teman. Hasilnya seperti ini setelah kita lapisi menggunakan solasi kuning atau bebas untuk solasinya, yang penting jangan ketebalan. Yaitu tujuannya untuk melapisi ataupun memperkuat di bagian fleksibel LCD-nya. Setelah itu kita bisa memberikan lem di sekeliling frame dengan secukupnya saja atau tipis saja. Karena untuk metode ini saya menggunakan 2 kali lem, yaitu lem di bagian frame tipis atau sedikit saja, dan juga di bagian LCD atau di samping kaca touchscreen sedikit atau secukupnya saja. Jadi tidak usah terlalu tebal.
Setelah itu kita presisikan LCD ke bagian frame. Kita presisikan dulu, jangan terburu-buru untuk menyelesaikannya, jadi kita tekan secara halus dan kita presisikan dulu. Setelah presisi, kita lanjut untuk pengeliman, yaitu merekatkan menggunakan gelang karet secukupnya saja. Selanjutnya untuk di bagian PCB yang terdapat masih ada yang korosi tadi sudah kita perbaiki, jangan lupa untuk kita keringkan menggunakan lampu UV. Sedangkan untuk di bagian mesin yang terutama area CPU, karena handphone ini itu kelemahannya di bagian RAM dan CPU yang sering terjadi kerusakan mati total ataupun hang logo atau stop logo ataupun beberapa penyebab kerusakan seperti WiFi sinyal dan juga kamera ataupun ada problem lain. Kebanyakan hampir semua tipe seri ini kerusakan problemnya di bagian CPU. Jadi saya mengasih ulang atau memberikan thermal baru, yaitu memakai untuk thermal pendingin mesin. Dengan hati-hati untuk membuka maupun proses pemasangan ulang seperti pelapis ataupun pelindung pada kaleng CPU-nya. Oke, setelah itu kita lanjut untuk proses yaitu perakitan ulang setelah kita memberikan thermal untuk pendingin mesin atau pendingin CPU. Oke, setelah lemnya kering untuk proses pemasangan LCD, kita lanjut untuk proses yaitu perakitan secara total. Jangan lupa kita bisa mengulangi kembali untuk pengecekan. Tujuannya untuk menghindari resiko teman-teman, yaitu untuk menghindari resiko agar jangka panjangnya untuk handphone ini bisa lebih awet dan tahan lama untuk pemakaiannya. Oke, jadi untuk penjelasannya seperti itu. Apabila handphone kemasukan air yang mungkin tiba-tiba mati total ataupun bahkan hampir mirip dengan apa yang saya kerjakan, khususnya kalau handphone habis kemasukan air, wajib dibongkar total dulu, jangan dikeringkan atau jangan diangin-anginkan saja teman-teman, ataupun ditaruh di dalam beras, karena metode seperti itu tidak 100% bisa berhasil, apalagi kalau masih ada sisa air yang ada di dalam mesin atau di bagian semua komponen yang mungkin terdapat air. Bisa menyebabkan konslet yang berkelanjutan dan bisa bikin kondisi mati total ataupun bahkan bisa parah lagi teman-teman. Oke, setelah untuk proses pemasangan semua spare part, kita tunggu lemnya kering, dan setelah kita tunggu lemnya kering, kita cek ulang untuk segala proses fungsinya, yaitu karena kita menggantian LCD serta kita kerjakan di bagian konektor baterai, dan juga ada beberapa komponen yang sudah kita perbaiki untuk menghilangkan sisa korosinya. Alhamdulillah LCD-nya sudah terpasang presisi, rapi, dan tidak ada lem yang belepotan di bagian samping. Dan untuk pengisian baterai atau fungsi dari charger masih bisa berfungsi dengan normal. Kita lanjut untuk pengecekan fungsi dari kamera depan maupun di bagian kamera belakang. Oke, ini adalah hasilnya menggunakan LCD baru merek TikTok teman-teman. Jadi untuk semua merek, yaitu khususnya kualitas LCD, itu terserah ataupun bebas ya teman-teman. Saya tidak pernah merekomendasikan merek ini yang bagus dan merek itu yang bagus. Semua tergantung dari stok spare part di toko masing-masing. Kalau adanya stok merek itu ya saya beli, yang penting kondisi LCD-nya itu normal dipakai, dan juga untuk fungsi touchscreen itu nyaman dipakai teman-teman. Jadi tidak terfokus sama satu merek. Semua merek itu kalau menurut saya cukup bagus, dan ada beberapa merek memang yang kualitasnya jauh lebih bagus. Semua tergantung dari harga teman-teman. Untuk saya tes, alhamdulillah support 10 jari, jadi cukup lumayan bagus untuk LCD ini. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.